Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kama amar. Alhamdulillah alladzi a'tani sultani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna 'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa maulaha ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa hayyukum jami'an ayyuhal ikhwah ahibatul Qur'an wa hibbul Qur'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita semua itu adalah waktu pagi. Pagi bukan versi kehidupan manusia masyarakat Indonesia yang mengatakan jam 9 pagi juga masih jam 9 juga masih pagi. Tapi pagi di sini adalah dengan istilah bakar atau bubur. Waktu yang lebih awal. Ini waktu yang sangat istimewa hingga Rasulullah SAW pun berdoa. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah SAW berdoa untuk keberkahan umatnya di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi mereka. Artinya Rasulullah SAW memotivasi, dalam hal ini juga termasuk memotivasi umatnya, kita semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengoptimalkan waktu pagi. Karena di dalam waktu pagi itu ada keberkahan. Allahumma barik, ya Allah berilah keberkahan kepada umatku ya Allah. Mereka yang mengoptimalkan waktu paginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menerangkan, memberikan gambaran kepada kita semua tentang keistimewaan waktu pagi. Bahkan memerintahkan kepada kita untuk mengoptimalkan waktu pagi kita untuk memperbaiki kualitas diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu ringan, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Agama itu mudah. Wa man yashaddu dina ahadun illa ghalabahu. Dan ketika ada orang yang dia membuat dirinya berat dalam beribadah, artinya mempersulit, illa ghalabahu, kecuali itu akan menyulitkan diri sendiri, akan mengalahkan dia tidak akan mampu menjalankan aktivitas ibadah. Keterangan awal ini menggambarkan kepada kita semua tentang pentingnya bagi kita menjaga semangat, pentingnya menjaga kecepatan. Sehingga kalau kata Arab mengatakan la takun solman fatuksar wa la takun sahlan fatuksor. Maksudnya adalah la takun solban, janganlah engkau menjadi orang yang terlalu keras. Mengapa? Fatuksar, nanti engkau akan patah sendiri. Terlalu keras, mutasyadid gitu loh. Ini enggak boleh, nanti akan patah. Wala takun sahlan, dan engkau tidak boleh juga lembek, menggampangkan, fatuksor, karena dengan lembek itu engkau akan diperas oleh zaman. Yang keras mengatakan ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh, nanti perkataan itu sendiri yang menjatuhkan dia kepada futur, kelemahan. Biasanya kalau semangat ibadah terlalu lebay ibadah, nanti dia akan temu fase dia futur, sehingga dia bahkan tidak beribadah. Tetapi tidak juga menggampangkan, wala takun sahlan, jangan menggampang, udahlah apa besok lagi. Fatuksor, nanti kita akan diperas, kata pepatah Arab.
nggak ada kualitas dan nilai diri kita. Makanya pentingnya kita untuk menjaga konsistensi, menjaga kecepatan. Nggak boleh terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Termasuk nanti ketika kita telah mendapatkan pemahaman tentang pagi-pagi bangun pagi dengan Quran gitu ya. Nanti materi penjelasan tentang keberkahan dan menjadikan waktu pagi untuk optimalisasi berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan nanti setelah itu langsung kita lebay, tapi tetap jaga konsistensi. Karena kalau terlalu lebay nanti kita akan patah dengan semangat kita sendiri. Dan kita sering mendapatkan kejadian-kejadian seperti ini. Orang yang begitu semangat dalam segi apapun, dalam berislam, dalam berdakwah, semangatnya terlalu tinggi, nanti dia ketemu fase dikecewakan, udah langsung gugur dia dari perjuangan. Atau yang terlalu lembek, santai, ketinggalan dia. Makanya santai dia kecepatan. Inna dina yusrun, kata Rasulullah SAW, sungguhnya agama itu mudah. Wa yashaddu, dan barang siapa yang dia terlalu keras gitu. Wa yashaddu ahad, wa yashaddu dina ahadun illa ghalabahu, dia akan dikalahkan. Akan dikalahkan oleh kondisi, akan dikalahkan oleh kecepatan dia sendiri. Nggak boleh kita terlalu lebay. Ini pesan pertama. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan, wasta'inu bil ghadwah war rauha, wasta'inu bil ghadwah war raiha wa syai'un minal duljah, kata Rasulullah SAW. Dan hendaknya kalian ista'inu, mengoptimalkan. Kalau bahasa dasarnya meminta pertolongan. Ia kana abudu wa ia kana sta'in. Wasta'inu bil ghadwa, jadikanlah, optimalkanlah ghadwa. Ghadwa itu waktu pagi. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua setelah menyebutkan kalimat keberkahan tadi, setelah menyebutkan tentang kita jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Ista'inu bil ghadwa, optimalkanlah waktu pagi kalian. Wa rauha, juga waktu di mana matahari mulai tergelincir. Wa syai'un minadul jah, dan juga di sebagian malam kalian. Ini 3 waktu yang sangat diberkahi oleh Rasulullah SAW. Dari kesimpulan hadis inilah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Rasulullah SAW ini. Melalui hadis inilah kemudian para ulama banyak menyimpulkan kalau kita mau optimal memperbaiki diri kita, juga memperbaiki pemahaman kita, optimalkan 3 waktu ini. Kalau kita tanya kepada orang yang cerdas, kapan waktu terbaik belajar, mereka pasti menyebutkan 3 waktu ini. Ista'inu bil ghadwah, pertama, ghadwah itu pagi-pagi, ba'da subuh, ba'da fajr, ghadwah. Wa rauha, kapan rauha itu? Matahari mulai tergelincir. Itu di waktu kita ketika syuruk. Wa syai'un minadul jah, dan di sebagian malam, di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini keberkahan yang Allah hadirkan kepada kita semua. Di antaranya adalah waktu pagi hari yang sangat istimewa. Dari sini kemudian Rasulullah SAW dalam catatan sejarah itu selalu mengoptimalkan waktu-waktu paginya untuk kebaikan. Kebiasaan Rasulullah SAW selepas sholat fajar, kalau kita sholat subuh, beliau kemudian tetap berada di dalam masjid beliau, karena rumah beliau saat itu dengan Masjid Nabawi tidak begitu jauh, gitu ya. Dikisahkan bahkan hanya sebelahan, sampai-sampai Rasul kan bermesraan dengan Aisyah istrinya, hanya karena berbatas satu tembok. Rasulullah SAW bertahan ba'dal fajr, taqarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ketika ba'dal fajr itu sampai munculnya matahari di waktu syuruk itu. Kemudian ketika muncul waktu syuruk itu, beliau melaksanakan sholat rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini waktu yang penuh dengan keberkahan. Di sini waktu yang penuh dengan keberkahan. Tapi pertanyaannya, mengapa orang banyak yang tidak bisa mengoptimalkan kesempatan ini? Banyak yang tidak bisa mengoptimalkan kesempatan ini dengan alasan saya ngantuk, saya lelah. Itu kembali kepada mindset kita. Karena sebenarnya istirahat kita itu
Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, istirahat kita itu bukan bilangan kuantitas, tapi istirahat itu bilangan kualitas. Tidur itu bukan hitungan jam, tapi hitungan efektivitas. Kalau tidur kita 5-7 jam, tidur kita bukan tidur yang sehat, maka kita juga tidak merasakan puas, akan lelah bangun tidur itu. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan cara tidur yang sehat. Sebaiknya tidur kita hanya 30 menit, 1 jam, 1,5 jam. Ketika kita optimalkan tidurnya seperti tidurnya Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kesehatan, kesegaran pada tidur itu. Saya punya dosen, punya ustaz, namanya Dr. Muhammad Al-Kazus, hafizullah ta'ala, pakar hadis, menguasai kutubul hadis. Mengajar kami kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Subulus Salam Imam As-San'ani, syarah kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu punya waktu yang sangat optimal. Beliau mengajar itu ada 2 fatroh ya, fatroh pagi dan fatroh sore, dua kelas. Beliau itu ngajar selalu dari pagi sampai sore. Dan suara beliau dari suara jam pertama pagi ataupun jam ketiga dan kelima sore itu tidak akan berubah. Lantang bicara. Dan kalau ke kelas nggak pernah membawa buku, hanya buat catatan kertas kecil. Misalkan begini, ini cara kami juga meniru beliau. Catatan begini beliau meniru, habis dari sini kemana, habis dari sini kemana, habis dari sini kemana, gitu aja. Misalkan habis bab ini saya harus bicara bab apa, habis ini itu beliau hadis beliau. Tapi kalau hadisnya sudah di sini sama beliau. Khilafnya, hukumnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, dan kemudian istimbat ahkamnya bagaimana itu. Tahu nggak istimewanya beliau? Dalam 24 jam itu sehari diberikan kepada kita semua, termasuk kepada beliau. Beliau mengoptimalkan untuk tidur hanya 2 jam dalam 24 jam itu. Kapan beliau tidur? Jam 12 malam sampai jam 2. Setelah ngajar maghrib pulang itu untuk kemudian beliau belajar. Karena kata beliau, saya pengajar punya kewajiban mengajarkan yang terbaik, maka saya juga harus mengasah ilmu saya. Jadi malam hari itu dia belajar. Jam 12, jam 2 harus sudah tidur, takarrub kepada Allah, kemudian mengoptimalkan ilmunya. Bangun tidur subuh nggak tidur lagi, sholat subuh nggak tidur lagi, terus hingga ngajar dia sore begitu, dan suaranya lantang. Masya Allah. Karena itulah tidur itu bukan bilangan kuantitas, tapi bilangan kualitas. Bagaimana kualitas terbaik tidur itu? Pahami hadis tentang tidurnya Rasulullah SAW. Awalnya dengan zikir, posisinya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Benar? Rasul mengajarkan posisi tidur, menghadap kemana, apa yang harus kita ucapkan. Inilah tidur terbaik. Karenanya kalau orang ingin mengoptimalkan waktu pagi itu, kembalikan kepada mindset kita. Setelah kita mengetahui keutamaan waktu pagi, sangat istimewa sekali waktu itu diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab tahadus bin nikmah, menyebutkan nikmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2018 ini salah satu resolusi saya adalah saya nggak boleh kecolongan dalam aspek ubudiyah. Saya nggak boleh kecolongan dalam aspek ubudiyah. Salah satu resolusi di lain resolusi lainnya. Di antara resolusi lainnya salah satunya adalah saya nggak boleh kecolongan dalam aktivitas ubudiyah. Dan saat itu di akhir tahun saya mengoptimalkan ketika ada pergantian tahun, ada aktivitas di muhasabah. Saya saat itu ditugaskan di Jakarta Utara, di Kampung Pelacur namanya gitu ya. Jadi ketika masuk itu ternyata itu tempat dekat Alexis itu sudah tutup, tapi pindah ke sana nggak jauh dari Alexis gitu ya, seperti itu. Dan masyarakat nggak berani sekarang lagi menggugat kepada Pak Anies Baswedan untuk supaya segera dihancurkan itu tempat itu. Saya di situ dan kemudian saya bertekad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang, ya Allah, resolusi saya tahun ini salah satunya adalah saya pengen perbaiki kualitas ubudiyah saya, dan saya ingin mengoptimalkan saya bangun jam sekian. Saya mengoptimalkan bangun jam 3 atau maksimal setengah 4 ya Allah. Dan Masya Allah, jamaah sekalian, hingga hari ini masuk bulan kedua, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab tahadus bin nikmah gitu ya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, jam berapapun tidur saya otomatis akan bangun pada jam segitu. Sampai saat ini, alhamdulillah. Dulu saya pernah begitu, kemudian saya lalai. Makanya sekarang saya nggak mau kendor, nggak saya kasih kendor lagi, saya nggak mau lalai. Karena tadi wala takum sahlan fatusor. Jangan menggampangkan, nanti kau akan terperas oleh zaman.
kemudian saya akan mengoptimalkan walaupun ada sekedar ibadah 2 rakaat dan segala macam, tapi saya tak boleh ketinggalan. Seperti itu. Dan ternyata ini cara kita mengoptimalkan waktu pagi kita setelah kita tahu. Nggak cukup dengan tahu. Nggak cukup dengan tahu. Kalau tahu, preman pun tahu mencuri itu nggak baik. Kalau sekedar tahu, yang koruptor itu tahu kalau korupsi itu nggak baik, benar tidak? Mereka tahu, tetapi ternyata kesadarannya nggak ada. Keinginan untuk tidak melakukannya tidak ada. Termasuk dalam aktivitas ibadah. Kalau kita sudah tahu dalam aktivitas ibadah, bukan sekedar tahu, tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk melaksanakan aktivitas ibadah itu. Dan kita optimal, bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Buat orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan jalan-jalan petunjuknya. Yang mengerti bahasa Arab, mari kita kaji ayat ini. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh di jalan kami, jawaban dari Allah apa? Lanahdiyannahum subulana. Ini kalimat istimewa, Pak. Wala, la di situ lam takkid, namanya taukid, penegasan, sungguh artinya. Diyannahum, ada tasdid di situ artinya sungguh juga. Dalam satu kata Allah menggunakan 2 kalimat sungguh. Sebenarnya Allah cukup mengatakan walladzina jahadu fina nahdihim sabilan. Tidak, tapi Allah tidak menggunakan kalimat nahdihim, tapi Allah menggunakan kalimat sungguh. Sungguh artinya Allah pasti menjamin. Dan bukan satu jalan. Kata Allah bukan sabilana, tapi Allah katakan subulana. Subul itu jamak dari jalan. Bukan satu jalan, tapi banyak jalan. Satu jalan bahasa Arab artinya sabil, 2 sabilani, 3 subul. Dan Allah 3 lebih subul. Dan Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh optimal, Allah akan kasih jalan kok pokoknya. Kita sungguh-sungguh pengen menjadi ahli Quran, akan Allah kasih jalan. Akan Allah kasih jalan. Kita pengen sungguh-sungguh, ya Allah, saya ingin menguasai Al-Quran, bukan sekedar mau ya, tapi benar-benar keinginan kita, Allah akan berikan petunjuk. Ya Allah, saya pengen hijrah, Allah berikan petunjuk. Apapun keinginan itu. Hanya ini gazoni abdi. Aku itu berdasarkan prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keberkahan waktu pagi. Bagaimana kita bisa mengoptimalkannya? Kita komitmen dari diri kita setelah bangun keinginan, sungguh-sungguh, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengoptimalkan waktu pagi kita itu. Dan ketika kita telah diberi waktu pagi itu, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pertahankan. Mohon maaf, kita pertahankan. Jangan kita kasih kendor. Jangan kita lalai. Biasanya satu kemalasan itu mendatangkan kemalasan yang lainnya. Satu kedisiplinan akan mendatangkan kedisiplinan yang lainnya. Satu kebohongan akan mendatangkan kebohongan yang lainnya. Maka jangan sekali-sekali kita lemah, kita memberikan uzur kepada diri kita. Kalau kita sudah komitmen 1 hari baca Al-Quran 1 juz, jangan kasih kendor pada diri kita. Nggak sulit. Sulit itu manakala kita sudah mulai meninggalkan aktivitas itu. Memulainya kembali sulit. Kalau kita sudah komitmen menghafal Al-Quran 1 hari 2 ayat, optimalkan. Jangan kita kasih kendor. Bukan di waktu-waktu luang, tetapi meluangkan waktu. Nah, termasuk di pagi hari ini, setelah kita tahu optimal keberkahan waktu pagi itu, kita optimalkan di waktu terbaik ini untuk aktivitas yang terbaik. Adakah aktivitas yang lebih baik selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah aktivitas terbaik selain berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ibadah yang bisa berkomunikasi seorang dengan hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika dia sholat. Dan tidak mungkin pada subuh kita gunakan untuk sholat. Sebelum subuh kita gunakan untuk sholat. Tahajud kita perbanyak. Bacaan semampunya kita. Juz 30 bacalah. Ad-duha ke bawah bacalah. Yang penting kita melaksanakan optimal itu. Nah, di waktu pagi itu, keberkahan itu yang Allah hadirkan kepada kita semua, hendaknya kita gunakan untuk kegiatan terbaik. Salah satunya bermuamalah dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an itu salah di antara sumber-sumber kebahagiaan kita. Sekali lagi, Al-Qur'an itu salah satu sumber di antara sumber-sumber kebahagiaan. Wa nunazzilu 'alaikum, kami telah menurunkan kepada kalian
kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, kami telah menurunkan kepada kalian ma huwa syifaa wa rahmah. Apa yang di dalamnya, wa nunazzilu 'alaikum minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmah. Kami telah menurunkan kepada kalian Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat kesembuhan dan rahmat. Dalam ayat lain ada tambahan satu kata, huda. Makanya pintar juga kalau orang ngasih nama anak-anaknya Syifa, Rahmah, dan Huda. Dia itunya intinya kalau dipanggil semua panggilannya Quran, datang semua. Dan ini buat siapa? Bukan buat sembarang orang. Bukan buat sekedar seorang muslim yang biasa. Tapi buat al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dengan keimanan dia. Jujur dengan keimanan dia, iman yang bukan hanya di lisan, tapi iman yang juga ada dalam hati dan pikiran serta terrealisasi dalam bentuk perbuatan. Ini keimanan yang sesungguhnya. Mempercayai dalam hati, membenarkan dalam pikiran, kemudian ada amal-amal jawarih kalau dalam bahasa agamanya, yaitu ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan iman dalam hati dan pikiran itu. Itulah Al-Quran, keberkahan itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi anzala minas sama'i, dan dialah yang telah menurunkan dari langit berupa Al-Quran yang terdapat di dalamnya mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi, keberkahan dan membenarkan apa-apa yang telah terjadi sebelumnya. Itulah kitab suci Al-Quran. Keistimewaan, keagungan yang Allah hadirkan kepada kita semua. Berapa bulan yang lalu saya ada materi tentang keagungan Al-Quran. Kita diskusi saat itu di Kemiling, Dewan Dakwah Kemiling, di depan Pasar Tani, hari Minggu pagi. Dulu kita ada tema ilmiah Quran. Kita kaji tentang penemuan-penemuan. Saya kumpulkan dulu saat itu penemuan-penemuan dunia, baik medis, kemudian teknik dan segala macam ya, tentang alam. Kemudian kita kaitkan dengan ayat suci Al-Quran. Mana dulu yang berbicara tentang itu? Ternyata hampir semua penemuan-penemuan yang ajaib itu telah didahului oleh Al-Quran dalam pembicaraannya sebelum ada penemuan itu. Bagaimana penemuan dua air yang tidak bisa bersatu? Al-Quran telah berbicara sebelumnya. Bagaimana terjadi ada di dalam lautan itu, Pak, api yang menyala. Dalam lautan api ada yang menyala. Ada yang menemukan. Ternyata dia sebelum menemukan berapa ratus tahun yang lalu, ribu tahun yang lalu, Al-Quran telah berbicara. Maka adakah yang terbaik kita untuk mempelajari ilmu, menambah keimanan, mengkondisikan hati, termasuk memberikan ketenangan kepada diri kita selain kita berdekat dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu sumber kebahagiaan, Pak. Kalau orang sudah dapat kesembuhan, syifa dari penyakitnya, juga ada rahmah. Rahmah itu kasih sayang Allah. Adakah yang lebih bahagia selain kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita telah meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, saat itu kebahagiaan akan datang kepada kita semua. Bisa jadi kesulitan yang datang kepada kita itu kurangnya kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, kurangnya kita melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Kesibukan apa, Pak, yang menghambat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah ada amal-amal kita, amal-amal hebat kita yang menghalangi untuk baca Al-Quran? Sedangkan seorang Khalid bin Walid, mujahid dakwah yang bercita-cita mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya menjadi musuh Rasulullah SAW dalam perang Uhud, namun dalam perang berikutnya menjadi panglima Islam. Apa yang dia keluhkan ketika beliau tidak bisa berlama-lama interaksi dengan Al-Quran? Syagolani angkal jihad ya Quran. Ya Quran, mohon maaf, menangis dia Khalid. Mohon maaf, syagolani angkal Quran, syagolani angkal jihad ya Quran. Jihad telah menyibukkan aku untuk bisa berinteraksi denganmu. Bayangkan, jihad telah menyibukkan dia untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Jihad itu amal baik, bukan? Amal baik. Abdul amal ilallah ya jihad. Sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jihad. Khalid itu selalu berjihad. Dia nangis, mohon maaf kepada Allah, nggak bisa berinteraksi dengan Al-Quran karena disibukkan dengan jihad. Lah kita, kesibukan
jihad. Takut nggak kita ketika nanti Allah bertanya kepada kita semua tentang kehidupan kita semua, dan nanti orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, hidupnya itu susah, bahkan di hari kiamat pun akan susah. Hidupnya itu akan susah bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa dalam Quran surah Toha disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'isyatan dongka. Apa ma'isyatan dongka itu? Kehidupan yang sulit seperti itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang lalai dari menyebut asma-asmaku Al-Qur'anul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mendapatkan kesulitan dari hidup dia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta, Pak. Jadi penderitaannya bukan di dunia saja, tapi di akhirat. Kemudian yang dideritakan di dunia itu dan juga buta di akhirat itu, dia bertanya, qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dari alam kubur dalam keadaan buta, sedangkan aku dulu di dunia itu aku bisa melihat. Basira ya Rasul, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, Allah berkata, kadzalika atatka ayatuna. Itu karena ketika telah datang kepada kalian, kepada engkau ayat kami, fanasitaha, engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, dan hari ini pun kalian akan dilupakan. Jadi orang-orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran, penderitaannya dua apa, Pak? Dunia dan di akhirat. Di dunia dia jadi menghambat kesuksesan, galau, ada masalah selalu, sulit menemukan jalan keluar. Di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan buta. Wa kadzalika najzi, dan begitulah kami memberikan balasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ketika menjadi penghambat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, harapannya kita berpikir tentang ayat ini. Kita tidak ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyulitkan kehidupan kita. Kita tidak ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhambat kebahagiaan kita, dan kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita fid darain, di dua dunia, dua kehidupan, dunia juga akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat orang-orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan orang berbahagia dengan Al-Quran, selamat. Saya katakan selamat karena akan ada kebahagiaan yang akan dirasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Fatir. Alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Wa aqamus shalah, melaksanakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak dengan rezeki yang telah kami gunakan, sirran wa alaniyah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan jual beli yang tidak akan merasakan rugi. Artinya ibarat jual beli, Pak, dan tidak akan merasakan rugi karena jual belinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu telah menjamin kita, Allah telah membeli kita, Pak. Tinggal barang apa yang kita berikan. Inna washtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu telah memberi kita dengan surga, Pak. Ini surga buat kamu. Namanya jual beli, kan ada proses tukar menukar, Pak, ya. Yang satu memberikan barang, yang satu memberikan uang. Itu kan proses jual beli yang kita pahami, ya. Nah, Allah telah memberikan surga. Apa yang harus kita berikan kepada Allah? Berupa komitmen, diantaranya yatluna kitabullah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, kalau kita telah membaca ayat suci Al-Quran, mengoptimalkan untuk tilawah Al-Quran, maka kita mendapatkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah rugi. Kemudian Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsir Quran Al-Azim, menceritakan ada dari Imam Qatadah
Qatadah menceritakan dari sahabat tabi'in yang bernama Mutarif, menceritakan bahwasannya ayat ini hadhil ayah al-qura lil qura. Ayat ini turun, kata beliau Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para pembaca Al-Qur'an. Kemudian Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir menerangkan maksudnya adalah yastamiruna fi tilawatihi wa bidawamihi. Dia melanjutkan dengan tilawahnya dia, memperbanyak tilawah dia, dan juga istiqomah dengan dawam di situ, selalu mengoptimalkan, meluangkan waktu. Itu yang dibicarakan buat orang-orang yang meraih perniagaan yang tidak pernah rugi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lagi baca Quran itu, kita sedang menebus surga yang Allah janjikan kepada kita semua. Dan ketenangan itu salah satu bentuk daripada kebahagiaan manakala kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak sekali Pak aspek yang bisa kita bahagiakan, bisa kita raih. Ini tertentu waktu ya. Seperti itu, banyak sekali kebahagiaan yang bisa kita raih. Mungkin sebagian telah disebutkan oleh banyak pengajar lainnya di sini. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis, saya hanya menyebutkan 5 poin, tapi demi efektivitas, mungkin nanti bisa ditanyakan kalau diskusi. Salah satunya ternyata interaksi Al-Quran itu bisa membuat hati kita lebih tenang. Karena ada billahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, hati itu akan menjadi tenang. Hati itu akan jadi tenang. Dan zikir yang terbaik itu adalah zikir dengan Al-Quran. Zikir dengan Al-Quran. Maka coba nanti kita buktikan kalau kita lagi galau. Kalau kita lagi galau, lagi ada masalah apa, silakan ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran. Semakin banyak, awal-awal mungkin sulit karena kondisi hati kita itu lagi sulit gitu loh. Pikiran kita lagi kacau, dihantam dengan Al-Quran terus sampai dalam posisi jiwa kita itu tenang. Coba baca Al-Quran sampai mendapatkan ketenangan itu. Dan ketika telah mendapatkan ketenangan itu, kita bisa bicara kepada orang lain, rasanya sangat luar biasa. Dan kita akan ingin terus mengulanginya lagi. Sampai Utsman bin Affan mengatakan, kalau orang itu benar keimanannya, maka dia tidak mau ketinggalan interaksi dengan Al-Quran. Sahabat itu sangat luar biasa. Dan manakala kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, kebahagiaan itu sangat luar biasa kita rasakan. Saya punya kenalan beberapa orang di Jakarta. Kalau kita menyebutkan para ulama, para tabi'in, para sahabat tentang Al-Quran, tidak perlu diragukan. Tapi orang-orang zaman ini kita temukan banyak. Saya punya beberapa rekan, kenalan. Binaan, dia itu hafal Qurannya Masya Allah Pak. Hafal Qurannya itu udah kayak kita hafal Al-Fatihah. Saya kalau ngisi taklim dia, saya lupa ayatnya. Ayat mana nih disebutkan? Surat ini saat gitu ya. Jadi enak gitu, ngebantu gitu kan. Lagi nulis rasmi banyak gitu kan. Lagi lupa ayatnya mana nih? Ayat ini saat katanya. Nah jadi begitu itu Masya Allah kebahagiaan dia itu ternyata sudah berinterview Al-Quran. Orangnya malas belajar kalau belajar kuliah dia. Tapi ternyata ketika baca nyambungnya cepat. Dia menjaga Al-Quran, Allah yang menjaga otak dia. Hari ini lagi umroh terus, hampir setiap tahun umroh karena hadiah terus gitu loh. Sampai sekarang dia sudah dilarang ikut MTQ. Nggak ada juara lain selain dia gitu loh. Terakhir dia juara tafsir 30 juz di Lombok gitu kan. Tafsir tahfidz beserta tafsir. Ada banyak orang, kita sebut 3M. 3 Muhammad nama dia. Muhammad Lutfi namanya. Ini Muhammad Lutfi ini anak yatim. Masuk ke pesantren karena dulu gratis. Pesantrennya Ustaz Hasib Darul Quran di Bogor. Dia dimasukkan karena dia yatim, dulu masih awal-awal digratiskan. Ternyata bergemilang. Masya Allah, juara. Dan nikah dengan anak Ustaz Kusyairi, petingginya nikah di Ustaz Dr. Kusyairi. Dan sekarang lagi umroh hadiah dari kementerian. Lagi di sana. Masya Allah, itu ternyata Quran yang mengantarkan dia kepada bahagia. Yang kedua Muhammad Al-Fat. Muhammad Al-Fat ini bapaknya pegawai Garuda Indonesia. Kerjanya di Bandara Soekarno-Hatta. Dia Masya Allah cerdas. Dia punya kelemahan Pak, fisiknya lemah, sakit Pak ibunya ketika saya tugaskan anak ini kamu ikut acara kemah gitu kan ya, kemah di sini. Dia nurut anaknya, tapi ibunya bilang Zat tolong dijaga ya karena dia pernah punya di sini ada alat
Masya Allah kecerdasannya sangat luar biasa, pintar dan juara-juara terus, juara lomba debat, bahasa Inggris, dia jago berapa bahasa, seperti itu, jago bahasa Inggris, jago bahasa Jepang, bahasa Arab ya, di Olimpiade, seperti itu ya, seperti itu. Dan ini sangat luar biasa. Satu lagi ada namanya Muhammad Bashir. Muhammad Bashir itu anaknya Pak Mutamimul Ula dan Ibu Wiryaningsih. Pak Mutamimul Ula itu seorang aktivis dakwah, seorang ustadz, mantan anggota DPR yang sekarang lagi sakit stroke ya. Punya anak 10, semuanya hafal Quran. Semua hafal Quran, bukan sekedar hafal Pak. Hafal Quran, sekolahnya di Milan, kampus anak-anaknya pilihannya kalau Indonesia UI, ITB, UGM, STAN, Lipia. Ada yang keluar ke Saudi, ke Riyadh dan segala macam. Enggak ada yang sekolah yang ecek-ecek. Semuanya hafal Quran dan semuanya cerdas. Mendengarkan itu Pak Mutamimul Ula, bayangkan Pak Mutamimul Ula aja bisa, bukan ustadz, nggak ada latar belakang pendidikan agama, pendidikan dia adalah hukum, tapi pendidikan agama dia konsisten. Setiap pekannya dia selalu diskusi dengan kawan-kawannya dalam lingkaran-lingkaran diskusi dakwah. Istrinya pun sama, hukum, mantan anggota DPR juga, Ibu Wiryaningsih, ustazah, gitu kan. Seperti itu dua ini sibuk, sama-sama sibuk, tapi anaknya ke-10-nya apa? Al-Quran. Salah satunya Muhammad Bashir ini, dan dia udah dikasih haji oleh Saudi, udah berangkat haji beberapa tahun yang lalu waktu SMA. Dan seperti itu kecerdasan. Sampai ada namanya kan trio brother ya, kalau anak-anak muda tahu tuh trio brother yang di internet, di YouTube banyak. Muhammad siapa namanya, Muzamil Hasbala, kemudian Boim, si Taki Malik ya. Itu saya pernah ngisi acara bareng sama Taki Malik di UI. Dia cerita ke saya, Ustaz, saya tuh malu kalau ngisi dengan trio Muhammad, kata dia kan ya. Malu kenapa? Ya mereka tuh nggak mau dipublis aja gitu kan, nggak mau dipublis pun. Sebenarnya perangkat untuk dipublis itu mudah, juara, ganteng, jago bahasa Arab, tiga-tiganya gitu kan. Dan kalau disebutin biodatanya lama bacaannya gitu ya, karena juara sini, juara sini. Nah saya itu yang buat minder kalau ngisi bareng gitu kan ya, dan saya nggak bisa gitu. Artinya lihat prestasi yang mereka rasakan. Termasuk Taki Malik ini kan karena Al-Quran bisa mengantarkan dia ke Al-Azhar, gitu kan. Seperti itu. Walaupun ya, dia banyak nanya saat itu, minta nasihat dan segala macam penguatan. Dan itu ternyata Al-Quran itu selalu memberikan kebahagiaan. Itu menjadi istimewa. Karenanya para ulama dulu itu mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk belajar Al-Quran dulu sebelum belajar yang lainnya. Ya, mengenalkan anak kita Al-Quran lebih pertama itu Pak. Makanya nasihat guru saya Haji Ali Bowo Hafizullah Ta'ala, beliau mengatakan jangan lagi mengajarkan kepada anak-anak kalian sekolah yang benar, jangan lupa sholat dan ngaji. Ini yang salah 100% kata beliau. Tapi nasihat yang benar adalah jangan lupa sholat, baca Quran, tapi jangan juga lalai dalam sekolahnya. Seperti itu. Artinya mendahulukan pendidikan agama. Imam Syafi'i itu hafal Quran usia 6 tahun. Para ulama rata-rata ke Quran dulu. Sehingga Imam Syafi'i pernah kan hafalannya kok lemah. Sehingga Imam Syafi'i datang ke gurunya. Syakautu ila waqi' an su'i hibzi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa inna ilma nurun wa nurul ilmi la yu'ta lil 'asi. Ini syairnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan jago bersyair. Karena dulu Imam Syafi'i itu pintar banget bersyair, kemudian ketemu dengan ulama. Ulamanya ngatain, "Kamu kok pintar banget syair? Kamu gunakan kecerdasan ini untuk hafal Quran. Belajar Al-Quran." Itu Imam Syafi'i dulu nggak belajar Quran, udah jago syair dulu. Pintar sih bersyair, masih kecil. Kemudian ulama, "Kamu pintar loh nak," kata dia. "Sayang kalau kecerdasanmu hanya untuk belajar ilmu dunia. Coba hafal Quran." Nah, mau Imam Syafi'i satu belajar Quran dan cepat dan kuat hafalannya. Dan ketika lupa dia mengatakan itu, "Syakautu ila waqi', aku bercurhat pada guruku yang bernama Waqi', ansu'i hifzi, karena buruknya hafalanku, kok tiba-tiba lupa sebagai ilmunya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Fa'ina ilma nurun wa nurul ilmi la yuqtalil asi." Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilmu itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Maka kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya juga adalah jauhi maksiat. Kalau kita sudah baca dengan Al-Quran, hidup kita tenang pagi. Maka pagi itu setelah kita sholat, sebelum kita handphone, sebelum kita buku, Quran dulu. Kalau bisa bahkan kita agendakan, Pak. Kenapa hikmahnya kata para ulama Al-Quran itu diturunkan nggak jumlahkan, nggak langsung 30 juz. Allah bisa nggak itu? Bisa, tapi Allah turunkan per surat.
Bahkan beberapa ayat. Mengapa? Salah satunya kita bukan dibaca Al-Quran itu langsung banyak, sedikit demi sedikit. Maka kata Rasulullah SAW, ahabul amal ilallahi adwamuhu wa in qall. Sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling berkesinambungan walaupun sedikit. Pepatah mengatakan al-qalilud daim khairun min al-katsir al-munqati. Sedikit tapi terus-menerus lebih baik daripada banyak namun terputus. Maka baca Quran itu baiknya adalah misalkan pada subuh itu 2 lembar. Kemudian nanti pada zuhur 2 lembar. Pada asar 2 lembar. Enggak berat. 2 lembar itu enggak berat. Cobalah kita cek, enggak nyampe 10 menit. Benar enggak? Yang berat itu apa? Hati kita berat, lagi kotor, banyak dosa gitu. Hati kita yang berat. Kalau kita mulai coba nanti buktikan deh di sini sebelum pulang, cek alarmnya, stopwatchnya, batas 2 lembar itu berapa menit? Enggak nyampe 10 menit. Dan habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, luangkan aja 2 lembar. Hidup kita tenang, hidup kita bahagia, nggak galau kita menghadapi kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.